Kita bisa jumpa lagi dengan sahabat di rumah. Ketemu kembali sahabat dengan Rukiah di rumah aja dengan kami. Malam ini eh, kita masuk dalam sesi ngopis Ustadz. Oke. Ngobrol tipis-tipis. Siap, siap. Ngobrol tipis-tipis. Nah, ada Ya. satu request Ustadz Ya. dari sahabat kita. Pertanyaannya mungkin cukup menarik ya Ustadz. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum atau sudut pandang dari mitos ya atau yang berkembang di masyarakat, instruksinya jika melewati titik-titik tertentu seperti jembatan atau pohon tertentu atau tempat-tempat tertentu harus memberikan klakson atau memberikan tanda. Bisa jadi bunyi klakson, bisa jadi lampu dim, atau mungkin bisa jadi tanda-tanda lain seperti melempar sesuatu berupa uang dan lain-lain. Yang pasti melewati sesuatu harus memberikan tanda supaya terhindar dari atau terhindar dari bahaya. Jika itu dilanggar, nanti akan kecelakaan dan lain-lain dan lain-lain, bisa jadi meninggal. Nah, fenomena ini di daerah-daerah tertentu sangat kental nih Ustaz. Ini menarik nih Ustaz. Monggo Ustaz. Sudut pandang seperti itu gimana supaya sahabat bisa jauh lebih plong, lebih lega dari sudut pandang Islam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah sekarang meskipun di masa pandemi ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Tetap kita selalu berdoa bagi sahabat di seluruh Nusantara Indonesia ini ataupun yang di luar negeri. Harapan kami yang mungkin sekarang sedang terkena COVID, insya Allah segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa beraktivitas seperti semula, dan semoga COVID atau virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin, amin. Menanggapi pertanyaan sahabat tentang bagaimanakah sikap kita ketika kita melihat atau tahu seseorang itu lewat di suatu tempat, di jembatan ataupun di tikungan, terkadang di tikungan Mas Ari. Ya. Yang Tempat-tempat mana tertentu ya. tempat-tempat tertentu itu identik dengan hal mistik. Mungkin di tempat angker. Mungkin di tempat itu dulunya ada kejadian pembunuhan, gantung diri atau memberikan rokok atau uang atau ngebel atau ngedim. Itu hanya permainan hati dalam manusia itu sendiri, yang mana kita tidak bisa memungkiri karena memang hal yang gaib itu ada. ya. Gaib itu diawali dengan kematian, itu juga termasuk hal yang gaib. Apalagi di tempat-tempat yang angker atau yang terkenal dengan mistisnya, itu yang pasti dipercayai oleh sebagian masyarakat ada penghuni atau makhluk, entah itu berupa kuntil anak atau sundel bolong atau ndas glondong atau buto atau apapun dan sebagainya. Itu hanya image, mindset atau pikiran orang bahwasanya di situ itu ada makhluknya, sehingga mereka itu mengedim, ngebel, ngelakson itu atau memberikan sedekah, membuang sesuatu dengan alasan dalih nolak balak atau buang sangkal misalnya, agar terhindar dari mara bahaya. Dan yang perlu diketahui, kita memang menyadari di suatu tempat angker itu memang angker. Ya. Tapi hati kita harus tetap yakin kalau Allah itu ada.
Yakin kalau Allah itu bisa mengizinkan makhluk-makhluk itu untuk menampakkan diri sampai menampakkan diri. Ada. Terkadang kita lewat di jalan sampai di video-video YouTube atau TikTok itu ada penampakan-penampakan. Orang lewat. Memang diizini oleh Allah untuk menggoda hati kita. Iya, iya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita lewat di tempat yang angker atau yang terkenal dengan mistiknya itu? Kita sudah diajari para guru-guru kita, minimal kita baca Fatihah, Minimal. yang baca Fatihah untuk diri sendiri atau untuk yang sohibu hadzal wilayah atau hadil wilayah. Nanti sohibu hadil wilayah itu istilahnya itu yang babat desa atau yang paling tua di situ atau yang diagungkan di situ, kita bertawasul. Jadi seumpamanya kita lewat di daerah yang masuk suatu alas, hutan. Setelah itu kita datang di tempat kota lagi, setelah itu ada hutan lagi. Nah, itu kita boleh membaca suratul Fatihah. Karena apa? Al-Fatihah itu 5 quri'at lah. Nah, di surat Fatihah itu bisa untuk apa saja, tergantung dari niatnya. Maka dari itu mungkin dari sahabat ataupun driver atau pengendara, ketika Anda semua melewati jembatan yang angker ataupun yang di situ pernah ada kejadian meninggal atau apa, bacalah Fatihah. Jadi tetap Diperuntukkan untuk diri sendiri. untukkan diri sendiri ataupun untuk yang punya wilayah, sohibuatil wilayah. Itu kalau sebagian ulama ada yang Contoh bacanya seperti apa, Ustaz? Mungkin sahabat bisa lebih oke, dekat jadi menilai dari khususon khususon ila diri sendiri ya, diri sendiri. khususon ila ruhi wa jasadi wa kolbi. Nanti Fatihah untuk ruh diri sendiri, badan dan hati. Perlu disebut nama sendiri gitu, Ustaz? Kalau untuk diri sendiri itu nggak usah, nggak Nggak perlu, apa-apa, ya? langsung aja. Usaha ruhi jasadi kan ada ya sukun kan itu sudah termasuk domirnya anak. Domirnya. Nanti kata gantinya saya, Ya. nanti ruhi wa jasadi wa kolbi. Nanti itu kita baca Fatihah saja sebagai perbentengan perlindungan. Nanti kita ya tetap kita apa ya, kita mengiyakan memang di situ tempat angker Ya. atau memang keramat atau apa. Iya memang iya betul, dan banyak makhluknya memang betul. Makhluk-makhluk gaib itu memang banyak di situ. Tapi kita yang nggak usah boleh takut karena itu adalah musuh kita. Ingat tetap janji Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Nanti setan itu adalah musuh kita yang nyata. Kita tidak boleh takut. Nah, Ya. karena orang yang takut-takut itu malah apa? Imannya secara tidak langsung kan nurun, Meyakini itu lebih kuat. itu lebih kuat atau lebih hebat, lebih sakti, dan bulu merinding atau apa itu nggak usah terlalu begitu. Nanti kita tetap yakin bertauhid kepada Allah, Allah beserta kita, insya Allah rasa takut itu insya Allah hilang. Mungkin kadang-kadang ini, Ustaz, Ya. ada juga dikait-kaitkan dengan tempat angker tersebut. Contoh misalnya semalam Ya. kita dapat satu cerita dari Marki Iya, betul. bahwa apa, tahu-tahu ada kejadian aneh, tutup radiatornya nggak kepasang, hilang. Sehingga mobilnya mogok, nggak bisa dikait-kaitkan dengan istilah mistis. Itu sama ya, Ustaz, ya? Kejadian seperti itu kan dikait-kaitkan dengan Dikait-kaitkan. lingkungan sekitar atau kejadian sekitar gitu. Memang kadang-kadang ada jin itu yang jahil itu memang ada. Tapi sebaiknya kita pakai logika aja lah. Ya. Jadi, lebih tenang hati kita, tidak mudah terpengaruh dengan bayangan atau pendapat orang-orang yang nggak jelas. Nanti terkadang kan, ojo, jangan begitu, jangan begitu. Wah, nanti begini. Ya memang kalau mendasar nggak apa-apa. Tapi seumpamanya hanya untuk menakut-nakuti, kita nggak boleh takut. Ya. Harus tetap berani. Apalagi ya itu tadi, jin setan, jin yang kafir ya, maksud saya itu jin yang kafir, mohon maaf. Ya. Jin yang kafir itu termasuk kan zalim. Ya. Mereka sampai menampakkan diri berubah menjadi sosok apa.
terus berdiri di tengah jalan. Apakah ada? Ada, memangnya begitu ada. Nah, seumpamanya driver lihat itu, ya mungkin kalau mau didim ya silakan, mau di klakson Diklakson. juga silakan, biar mereka itu sebenarnya mereka itu dalam hati mereka itu permisi sebenarnya. Meminta untuk permisi. Permisi. Nah, Ya. permisinya kelirunya itu ke makhluk-makhluk goib itu. Wah. Enggak apa? Enggak permisi ke orang kampungnya, tapi Ya, 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 permisinya ya. itu ke makhluk goibnya. Nanti beloknya itu ke situ. Nanti perasaan ada rasa takut dan sungkan kepada makhluk goib itu. Sebenarnya kan kita Ya, nggak perlu. ya. Tetap kita saling menghargai sesama makhluknya Allah. Tetap. Tapi kan ada koridor-koridornya, nggak melulu ketika kita menghadapi atau bertemu dengan pocong kita hormati dengan rasa takut, ampun-ampun gitu kan, nggak boleh, tambah keliru itu nanti. Jadi tetap boleh mengklakson atau ngedim, tapi jangan diyakini sampai membawa bencana atau takut sekali gitu, Ustaz. Ya nggak perlu, Nggak nanti perlu. tetap silakan, nggak apa-apa. Ngedim atau klakson itu karena refleks ya, refleks Ya. manusiawi, basari ya. Karena kita juga manusia, yang mana manusia itu juga ada rasa takut, benci, marah, sedih, itu kan juga sifat apa, perwatakan dari manusia, ada sifat-sifat dari manusia. Itu ya nggak apa-apa. Umpamane mereka mau mengedim ya silakan, mau ngelakson ya silakan, tapi jangan sampai diyakini kalau itu akan membawa balak ketika kita bertemu atau berjumpa dengan makhluk halus. Kita tetap Hmm. yakini Allah beserta kita, Bismillah, Allahu Akbar, gitu aja, nggak apa-apa, Hmm. nggak usah takut. Ya, ya, ya. Itu mungkin dari Mas Ari dan teman-teman mungkin tidak ada rasa takut ya, sudah terbiasa menghadapi hal-hal semacam itu. Mereka yang takut di konten ya, Ustaz. Oh iya. Ketemu, waduh, ketemu kita di konten ini nanti. Jujur saya sendiri ketika saya sendirian di makam ya juga takut, saya manusia. Ya mohon maaf karena terkadang di makam itu memang banyak jin, di tempat Tempatnya kosong, sepi ya. sepi, Sepi, kosong, kosong, terus lama tidak apa ya, tidak dihuni dilewatin orang. orang, itu memang banyak makhluk-makhluk goib di situ, juga di lubang-lubang, lubang-lubang apa, Tikus, bang tikus, tikus. cuyu atau apa itu yang pasti ya di kamar mandi itu. Makanya Tempatnya najis. benar, hati ibadah kita itu kepada Allah itu terus kita tingkatkan, termasuk zikir-zikir harian, doa-doa harian sebelum makan, sesudah makan, sebelum minum, dan seterusnya. Termasuk juga yang paling penting ini ya, ketika kita mau masuk toilet atau WC atau jeding dalam bahasa Jawa, itu kita disunahkan oleh Nabi membaca doa, begitu juga doa keluarnya. Karena apa? Makhluk halus yang berupa setan-setan, jin itu, jin yang kafir, itu suka di tempat-tempat yang jember atau semacam apa ya, jijik lah, menjijikkan, itu kesukaan mereka gitu loh. Jadi naudzubillah min dzalik, semoga kita semua jangan sampai Amin, ada yang amin. meninggal di kamar mandi. Amin, amin, Amin. amin, ya Rabbal Karena kebanyakan mayoritas orang jatuh di kamar mandi itu entah stroke, entah langsung meninggal, Kepleset, Ustaz. kepleset, ya kepleset biasanya, maaf, Ya. kepleset bukan jatuh. Hati kebanyakan begitu. Nah, kita tetap hati-hati. Terus ya itu tadi, jangan lupa baca doa-doa harian itu. Kita mau masuk rumah ucapkan assalamualaikum. Ya. Jadi banyaklah amal-amalia, silakan dipelajari pada ustadz atau guru-guru Anda tentang amalia harian. Banyak sekali. Ya, Ustaz. Menarik, Ustaz. Karena kejadian-kejadian seperti ini seringkali apa, menghantui atau menteror ya. Menghantui, benar. Menteror selama perjalanan, mungkin ada yang kurang ya. Oh ya, tadi di titik ini kita nggak klakson. Makanya kok kayaknya ada yang ngikut nih di mobil kita, atau di motor kalau sendirian kok kayak ada yang Di bonceng belakang ya. ada ngonceng, Tadi ya. kayaknya belum ngelakson di sini ya. Heeh. Kok saya merinding ya. Nah, kadang dikait-kaitkan dan mereka sebenarnya iseng aja itu, iseng gangguin gitu. Gangguin, goda. Gitu Ustaz kali ya. Jadi memang sengaja untuk menakut-nakuti. Sengaja. Menakuti dan meneror, setelah itu mendoktrin bahwasanya mereka makhluk halus yang jahat itu kuat. Padahal yang paling kuat itu Allah. La haula wala quwata illa Ya, betul. billah. Nah, dan mereka menciptakan suatu image atau sugesti bahwa
tanpa sesajen atau apa dan lain-lain ya. Mungkin salah satunya seperti itu, Ustaz. Iya betul. Kalau zaman dahulu ketika saya masih mengaji di Kiai Haji Mas Nur Meranjangan Al-Mahfurlah, itu pernah bercerita kepada kami ada suatu tempat yang di situ ada pohon besar dan terus disembah-sembah, dipakai sesajen-sesajen itu naudzubillah min dzalik. Mereka memuja kalau pohon itu pohon keramat atau apa gitu. Akhirnya ya mohon maaf sama guru saya itu ditipisi, dikencingi. Karena Tujuannya untuk supaya ini nggak keramat kok, nggak iya, apa-apa kok. nggak Gitu. apa-apa, maaf. Memang guru saya itu pemberani. Nanti pada zaman dahulu beliau memang mensiarkan agama Islam itu masya Allah. Ada yang dihadapi itu bukan kayak zaman TikTok sekarang ini, jadi bukan zaman YouTuber sekarang ini. Zaman dahulu itu masya Allah rumah masih jarang-jarang. Jadi mereka itu minus dengan teknologi, yang mana itu harus langsung live ketemu, bermuajahah face to face, menerangkan Islam itu apa. Ya Pak, bagaimana kalau kita apa mengikuti Islam gimana, kalau tidak Islam gimana, sampai begitu perjuangan orang kiai-kiai zaman dahulu itu masya Allah, saya salut, saya hormat sama guru-guru saya. Begitu besar perjuangan mereka sehingga mengislamkan daerah sini, sebenarnya itu daerah Surabaya sini. Jadi sampai segitunya Barakallah. mereka langsung berhadapan dengan orang yang lain paham, langsung lain paham itu bukan sesama Islam, memang orang yang kayak Beda penyembah itu tadi, penyembah pohon istilahnya itu, penyembah pohon. Jadi syiarnya beliau hanya memegang Al-Quran, mubasyirina wa mundirina. Jadi memberi kabar gembira kepada masyarakat dan memberi peringatan kepada masyarakat. Itu inti dari Al-Quran kan begitu. Ya. Tat, ada satu pertanyaan Tat Ya, dari sahabat di rumah, remote TV-nya sering pindah sendiri Tat. Remote TV sering pindah sendiri. Jadi mereka itu bisa memindahkan benda padat atau apa ya? Kadang juga pernah nyolek gitu Tat. Kayak merasa ada yang nyolek gitu Tat, jalan gitu. Merinding terus kayak dicolek gitu. Apakah apa yang gaib itu bisa megang benda padat seperti alam dunia seperti kita gitu Tat? Kalau dalam pengkajian Islam ada memang makhluk gaib yang semacam memindahkan barang, itu ada. Terkadang memakai media manusia juga bisa, karena orang itu sudah dirasuki jin nanti suruh pindah. Terkadang ya yang penting kita nggak usah terlalu apa ya istilahnya itu mengiyakan itu kerjanya makhluk halus. Nanti kita semakin bertanya-tanya dalam hati. Yang paling enak itu kita pakai logika aja lah kehidupan sekarang ini. Betul ya. Supaya nggak terlalu halu gitu. Terlalu halu, betul. Nanti wis, oh mungkin saya lupa naruhnya gitu aja lah. Nanti kalau tentang jin itu apa gini atau gini kita bisa bahas di lain waktu aja lah. Misalnya ini sering waktu kecil dulu Ya. apa kan kita sering kali ini Tat, tidur di masjid. Jadi kalau bulan puasa Ya. itu kan anak kecil-kecil dulu apa ini bangunin Klotean. orang sahur itu ya. Kalau orang Jawa Klotean. bilang kelotean ya. Tapi Patrol sekarang, patrol. ya, istilahnya patrol atau apa lah. Saya Ya. kurang tahu sila di luar Jawa Timur ya pakai kentongan, pakai apa gitu. Mereka sering kali habis taraweh tidur di masjid supaya jam 1 jam 2 bangun. Nah, ada istilah jangan tidur di masjid situ, nanti dipindah sama jin kamu, dipindah ke toilet, dipindah keluar masjid. Nah, itu dulu sering Memang dengar begitu. ya. Bisa, Itu ada memang. gitu. Kan? Ada memangnya. Dan mohon maaf, setiap kami meruqyah, terkadang kami kan mendakwakan kepada jin. Kalau langsung masuk Islam, oke, lanjut. Kita arahkan mengaji di masjid mana atau ikut jadi tinggal di masjid. Didakwahi lah itu. Didakwahi betul. Ya. Jadi ruqyah kan diantaranya gitu, jadi mendakwahi jin juga. Nah, akhirnya jinnya di masjid, maka di masjid itu terkadang banyak jinnya. Ya. Tapi ya nggak usah kita takut, nggak, mereka beda
Beda ruang, alam, ya. beda ruang ya, beda ruang. Nanti Beda dimensi. memang zaman dahulu memang sering itu. Tapi sebenarnya kenapa kok sampai seseorang itu tidur di masjid, tiba-tiba dipindah ke kamar mandi atau dibawa beduk? Memang kebanyakan orang tua zaman dahulu itu menekankan apa sopan santun Tempat ibadah. atau adab. Nah, adab ini yang harus kita tekankan, memang sampai sekarang pun harus kita tekankan tentang adab. Adab itu karena apa? Adab itu secara Jawa itu tata krama. Ya. Jadi, Attitude. betul. Istilahnya, ya. Orang tua zaman dahulu itu jangan sampai ada anak itu yang tidur atau berjalan atau berdiri di daerah pengimaman. Zaman dahulu itu sangat dilarang sekali. Anak sekarang tidak. Buat main lari-larian. Buat main lari-larian, masya Allah. Itu hanya adab tata kromo. Yang mana adab itu memang harus kita tekankan ke anak-anak kita atau kita sendiri. Ya, Dan kita, alhamdulillah kita ada Pancasila. Di sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab itu masya Allah. Itu memang sangat perlu kita pelajari. Adabnya ini, adabnya ini, adabnya ini, adab ini. Adab beda dengan azab ya. Nanti A-nya pakai alif, adab. Istilahnya itu toto kromo atau etika lah. Nanti kalau azabun siksanya Allah, itu beda lagi. Nah, seperti hanya mohon maaf, terkadang maaf dari teman-teman kalau mengetik kata-kata ruqyah itu R-U-Q ya, jangan pakai K. Bukan K. Ya. Apalagi kadang-kadang ada mengetik ruqyah, saya sampai bingung ruqyah itu nama orang atau apa gitu. Nanti kalau ruqyah kan sudah jelas doa atau bacaan atau jambi-jambi. Kalau ruqyah nanti pakai K, nanti ru'yatul hilal pakai mata, itu nanti lain lagi. Beda arti sudah. Beda arti. Nah ini dari pertanyaan lagi sahabat, selain klakson ada juga mitos yang katanya kalau lewat jalan yang angker harus melempar putung rokok. Nah ini sama ya. Sama. Intinya memberikan tanda ya. Iya betul. Di salah satu tempat di lintas utara juga Pantura itu ada yang melempar koin. Ada lagi Mas Hari. Ketika ada orang meninggal, ya. Nah kita lewat kan biasanya kebanyakan orang lempar uang koin. Nah, sama beras kuning atau apa gitu istilahnya. Itu yang dari petakziahnya. Ya. Yang saya maksud itu yang berkendara. Oh yang berkendara ya. Berkendara. Itu kan banyak kadang-kadang melempar uang. Itu bagus itu. Karena apa? Satu, mereka niatnya sedekah. Ya. Mereka juga berhenti kalau ada orang menghormati ya, kalau ada rombongan petakziah atau pelayat itu mengantarkan jenazah ke kuburan, mereka kan masih berhenti. Akhirnya membuang melempar uang atau apa itu. Mereka itu niatnya sedekah. Ya. Nah, itu memang benar sedekah atau bala, benar nggak salah ya. Iya, betul. Jadi ya saya ucapkan waalaikumsalam bagi saudara-saudariku yang mengucapkan salam live kami. Waalaikumsalam, terima kasih sahabat. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ustadz? Saya kira cukup. Cukup ya Ustadz ya. Ya. Mungkin tadi sudah terjawab mudah-mudahan. Ya, intinya apabila kita silakanlah orang yang mau melakukan ngebel, klakson atau ngedem, tetap diniati. Bukan permisi ke makhluk halus ya, kita permisinya itu kepada Allah atau masyarakat setempat kan gitu. Ya. Bukan angkernya atau tempatnya yang ini atau takut celaka kalau tidak memberikan tanda ke situ. Jangan sampai. Dan sering-seringlah banyak berdoa ketika mau berkendara, kita baca doa berkendara. Insya Allah selalu zikir, baca sholawat, jujur. Ya. Kalau orang itu dalam perjalanan ketika dalam hatinya itu suruh sholawat, insya Allah tidak mengganggu konsentrasi kok. Yeah. Kalau dalam hati loh, insya Allah tidak mengganggu konsentrasi. Atau nyetir gini. Berarti insya Allah lah seumpama matahari terik sangat panas sekali, dengan hati kita nyambung ke Allah pada sholawat, nggak terasa panas, terasa dingin karena hati kita nyambung ke Allah. Yeah. Baik, alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan terjawab ya sahabat. Sekali lagi kesimpulannya yang mungkin bisa kami sampaikan adalah
hati selalu ingat dan sambung kepada Allah. Betul. Kuncinya di situ ya, Di situ, Ustaz ya. Ustaz. Apapun yang terjadi di luaran itu hanya godaan-godaan Betul, kecil. betul, Ya. betul. Mereka berupaya untuk menggoda kita, untuk menjauhkan atau melupakan kita supaya tidak sambung dengan Allah. Betul. Selama hati kita sambung, selama kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah Allah senantiasa melindungi kita. Dan mudah-mudahan kita semua, sahabat yang di rumah, ya, baik yang menyaksikan live maupun enggak, yang subscribe maupun yang enggak, dan yang enggak mudah-mudahan subscribe, Ustaz. Ya. Selalu senantiasa dalam lindungan Allah, ya, mendapatkan Amin. berkahnya. Amin. Dan sahabat, mohon maaf, kami selalu berkali-kali menyampaikan banyak sekali kekurangan. Silakan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan kita bersama untuk kedepannya. Dan sebagai semangat kita, mohon juga dibantu, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman dan kerabat sahabat, dan aktifkan tombol notifikasinya untuk selalu mengikuti update dari episode-episode kita yang jauh lebih menarik tentunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam sahabat.